Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, amin. Selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan untuk kalian semua. Selamat beristirahat untuk teman-temanku semuanya yang mungkin sekarang sudah pada tidur, sudah pada beristirahat. Oke, sehat-sehat baik-baik ya teman-temanku semuanya. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa juga beberapa saja yang cocok ya. Bisa juga terbolak-balik untuk energi ya. Bisa juga timeless waktunya saat ini atau ke depan ya. Oke. Untuk temanya di malam hari ini yaitu tentang apa ini ya? Ciri-ciri orang yang akan menghampiri kamu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ada yang segera menghampiri kamu ya. Seperti apa orangnya ini? Kita lihat. Yang mau personal reading, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Kita lihat. Ini ada seseorang yang sangat terikat dengan kamu nih ya. Orang yang akan menghampiri kamu ini. Mungkin lebih dari yang kamu bayangkan. Mereka kayak merasa sangat sulit untuk melepaskan kamu. Bahkan mungkin gak bisa hidup tanpa kamu ya. Tanpa memikirkan kamu. Setiap kali seseorang atau mereka ini melihat kamu ya, atau mendengar tentang kamu ini, perasaan mereka ini langsung terbawa. Dan mereka tak bisa menahan rasa penasaran tentang apa yang sedang kamu lakukan. Ya. Ada kayak semacam terikat kuat yang menghubungkan kalian berdua ini. Seperti energi yang mengikat gitu ya. Yang tak bisa diputuskan. Ya. Ya mungkin seseorang ini merasa bahwa ya seseorang ini tidak bisa jauh dari kamu. Ya. Dan semakin lama mereka mengenal kamu, semakin sulit mereka untuk menjauh atau melupakan kamu. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada orang yang dulu mungkin mengabaikan kamu, menyepelekan kamu, menyesal, ya. Ini ciri-ciri orang yang akan menghampiri kamu sebentar lagi. Seseorang ini yang dulu mengabaikan kamu, cuekin kamu, ya, bahkan pergi dari kamu. Mungkin karena mereka itu tidak sepenuhnya mengerti atau menghargai kamu ya pada saat itu. Mungkin mereka ini tidak menyadari juga seberapa penting kamu dalam hidup mereka. Ya. Atau ya mereka ini atau seseorang ini memilih untuk menjauh karena alasan tertentu. Ya. Nah, ini sekarang setelah seseorang atau mereka ini menjalani hidup tanpa kehadiran kamu, merasa kehilangan, merasa kecarian. Ya. Dan kehidupan mereka juga terasa kurang lengkap. Mereka menyadari bahwa tidak ada pengganti ya selain kamu ini yang bisa mengisi ruang yang kosong. Hanya kamu gitu. Seseorang ini kayak menyesal aja
ya. Ya karena tidak lebih memperhatikan kamu sih dan berharap ada kayak kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Makanya seorang ini ingin sekali menghampiri kamu lagi nih, ya. Mungkin yang dulunya sudah terlanjur renggang gitu ya, sudah terlanjur renggang. Nah ingin ingin memperbaiki lagi nih, ya. Keinginan untuk memperbaiki hubungan. Nah, mereka ini ya. Terus di sini juga ada ciri-ciri yang menghampiri kamu sebentar lagi. Ada seseorang yang dulu pernah memanfaatkan atau apa ya ini kayak memanipulasi gitu ya. Ya seseorang ini mungkin telah berbohong ya, menggunakanmu untuk kepentingan dia atau membuat kamu merasa tidak dihargai. Nah ya. Nah ini orang ini merasa kesulitan karena ya kamu sudah tidak bisa dipengaruhi atau dimanipulasikan lagi. Seseorang ini kayak berusaha untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Ya. Berharap sih agar kamu itu bisa melihat mereka dengan cara yang sama seperti dulu. Ya. Mereka ingin kamu mempercayai mereka lagi. Meskipun ya mereka atau seorang ini tahu bahwa kamu ini sudah sadar akan niat dari seseorang yang sebenarnya gitu. Orang ini tampak masih ingin mengendalikan hubungan kalian agar bisa memanfaatkan kembali untuk keuntungan pribadi ya seseorang ini. Wow. Terus di sini juga ada orang yang dulunya menyesal ya tidak percaya sama kamu. Nah, itu ya. Ciri-ciri orang yang akan menghampiri kamu sebentar lagi ya. Seseorang ini mungkin meragukan kamu ya. Meragukan apa yang kamu katakan. Ya, seseorang ini kayak memilih untuk tidak mendengarkan kamu dulunya dan malah mengikuti jalan dia sendiri ya. Nah, seiring berjalan waktu, orang ini mulai menyadari ya bahwa ya kamu ini benar ya, selalu benar. Jadi seseorang ini kayak merasa malu aja menyesal karena telah meragukanmu ya. Dan seorang ini kayak ingin minta maaf aja. Mereka mungkin merasa sangat bersalah ya karena tidak memberi cukup perhatian, dukungan saat kamu sangat membutuhkannya. Ya, menyesal ini orang. Merasa kayak sulit aja untuk mengungkapkan perasaan karena ya takut kali ya kamu tidak akan memaafkan mereka. Nah, seperti itu. Ya. Di sini juga ciri-cirinya ada lagi orang yang kayak stres aja memikirkan hubungan ya. Di sini seseorang ini sangat mencintai kamu, merasa sangat tertekan, stres lah, sulit lah untuk bersamamu gitu ya. Mereka kayak merasa apa ya, sangat ingin berada di dekat kamu, membangun hubungan yang lebih serius lagi. Ya, ada begitu banyak rintangan yang menghalangi mereka ini atau seseorang ini. Ya mungkin seorang ini merasa tidak cukup baik, ya, atau ya tidak dapat memberikan apa yang kamu butuhkan dalam hubungan tersebut. Ya, rasa khawatir ini membuat seseorang ini tertekan aja, sering berpikir keras tentang bagaimana cara untuk membuat hubungan ini menjadi kenyataan, menjadi baik lagi seperti dulu. Mereka bingung aja, ada stres, frustasi bahkan, karena tidak tahu lagi harus berbuat apa agar bisa bersamamu. Wah, sedih ya, sedih nih. Ya. Nah, ada juga
orang-orang yang merasa iri dulunya atau cemburu dengan apa yang kamu miliki, ya. Mereka berusaha kayak, apa ya, kayak mengirimkan energi negatif mungkin ya, gitu. Ya ini, mereka ini berusaha keras sih, ya, untuk menghampiri kamu lagi, gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa orang yang telah kamu lepaskan. Nah ini ya, nih ciri-ciri orang yang akan menghampiri kamu ini. Sekarang ini kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa ya kamu ini sudah tidak bisa dipengaruhi lagi nih, gitu ya. Mereka tuh kayak merasa kehilangan kendali aja atas hubungan dengan kamu dan merasa bahwa batasan yang kamu buat sangat tegas gitu. Ya, di sini ya seseorang ini berharap bisa kembali sih seperti dulu. Ya, tapi ya mereka tahu bahwa kamu ini kayak sudah tidak akan membiarkan mereka masuk lagi ke dalam hidupmu gitu ya dengan mudah. Mereka tahu ya, gitu. Ya orang ini mungkin merasa frustasi atau stres karena ya mereka tidak, ya itu, tidak bisa mengubah keputusan kamu, ya, gitu. Hmm, ya mungkin kamu telah menetapkan batasan dulunya yang tegas dan jelas, dan mereka ini harus menerima kenyataan bahwa hubungan ini ya sudah berakhir, ya, gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada juga orang yang kesepian nih, teman-teman ya, yang akan menghampiri kamu nih. Kesepian, orang dari masa lalu. Nah, ya, yang kini merasa kesepian, ya. Ya mungkin ingin menyampaikan bahwa hidup mereka ini sekarang terasa sangat, wah, hampa nih, sepi tanpa kamu, gitu ya. Mereka merasa, apa ya, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak membuat mereka ini bahagia, ya. Kehadiran kamu dulu berarti banget bagi mereka atau seorang ini. Mereka tuh kayak ingin tahu aja bahwa mereka ini sangat rindu, ingin bersama kamu, ya, merindukan kebersamaan kamu. Dan mereka ini, seseorang ini sering merasa cemas dan tidak puas dengan hidup mereka saat ini loh. Makanya pengen menghampiri kamu lagi. Mereka menyadari bahwa perasaan yang kamu berikan ini dulu ya sangat berbeda gitu. Dan mereka sangat kehilangan, ya. Mungkin ya mereka atau seorang ini berharap ada kesempatan untuk kembali bersama kamu, ya. Walaupun ya mereka tahu itu mungkin tidak akan terjadi katanya, ya. Pesimis dia. Terus ciri-ciri orang yang akan menghampiri kamu ini ada seseorang yang sangat ingin kembali bersama kamu, ya. Mungkin ya suka berhayal gitu tentang bagaimana rasanya jika waktu bisa diputar diputar kembali, ya. Mereka tuh kayak ingin memilih kamu aja sebagai pasangan hidup, ya. Merasa bahwa kamu ini adalah orang yang tepat untuk mereka, ya. Mereka juga sadar bahwa waktu tidak bisa diputar, ya. Dan mereka tuh seseorang ini bisa menyesali aja, menyesali keputusan yang telah dibuat, ya. Mereka berharap bisa memperbaiki hubungan itu dan menjalin kembali kebersamaan dengan kamu, ya. Tetapi mereka merasa ya bahwa kesempatan itu udah lewat katanya ya. Mereka terus memikirkan kamu ini, berharap suatu saat bisa bersama. Nah, ya, itu ciri-cirinya. Oke. Ada juga ini teman atau kawan kamu gitu ya,
ingin kembali bertemu lagi, ada energi-energi ini ya. Beberapa kayak teman ini ya kayak ingin berkumpul aja. Tapi ya mereka ini kayak merasa bahwa kamu tuh sekarang udah sibuk dan kehidupan kamu. Rindu aja waktu yang dulu kalian habiskan bersama gitu ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghubungi kamu kembali. Bingung aja mereka ini. Ya merasa bahwa kamu sudah tidak memiliki waktu untuk mereka lagi. Bahkan kamu sudah terlalu fokus pada diri kamu. Nah itu. Walaupun ingin bertemu ya, mereka khawatir loh akan mengganggu kamu. Atau tidak mendapatkan perhatian yang mereka harapkan. Mereka ingin sekali loh ya bertemu, menghampiri kamu. Mereka juga ingin kamu tahu bahwa ya mereka ini masih menginginkan hubungan kayak dulu loh gitu ya. Namun ya merasa ragu untuk menghubungi karena ya kesibukan kamu saat ini. Nah itu ya, itu energi-energi teman atau kawan ya. Oke, sekian dulu reading aku di malam hari ini. Menjelang pagi ya, dini hari, pagi dini hari. Oke. Yang baik diambil, yang tidak baik diwaspadai, ambil yang bermanfaat ya. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video aku. Terima kasih banyak ya yang mendukung, mensupport aku. Terima kasih, terima kasih. Yang mau personal reading, konsultasi, curhat, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih teman-temanku, terima kasih sekali lagi. Aku pamit, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.